Aku suka novel hujan, tapi nggak suka sama endingnya. Bentar-bentar, jangan salah paham. Ending dari novel ini bagus. Endingnya juga berhasil bikin aku terharu. Tapi ada satu hal yang ganjel, yang bikin aku nggak puas sama endingnya. Dan itu yang akan aku bahas di video ini. Novel ini menceritakan bumi di masa depan yang teknologinya udah maju, tetapi dilanda oleh bencana alam yang sangat besar. Saking besarnya sampai-sampai umat manusia itu diancam oleh kepunahan. Nah, novel ini menceritakan tentang perjuangan Aesop dan Lail untuk bertahan hidup di tengah bencana alam itu. Ceritanya berlanjut sampai ke momen sebelum endingnya. Nah, kan di sini umat manusia diancam kepunahan. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah membuat proyek rahasia, yaitu membuat 4 pesawat luar angkasa yang setiap pesawatnya bisa membawa 10.000 orang untuk hidup di luar angkasa. Tapi masalahnya kan nggak semua orang yang ada di bumi bisa naik pesawat itu. Yang bisa naik cuma orang yang punya tiket, dan tiketnya juga dibagi melalui undian. Problemnya muncul di sini. Aesop itu termasuk salah satu ilmuwan yang bergabung dalam proyek membuat pesawat luar angkasa itu. Karena kontribusinya, Aesop dapat 1 tiket. Selain itu di undian, Aesop juga dapat 1 tiket lagi. Jadi sekarang dia punya 2 tiket. Karena dia punya 2 tiket, dia bisa bawa 1 orang untuk ke pesawat luar angkasa. Tapi permasalahannya muncul di sini. Dia cuma bisa pilih 1 orang. Sementara ada 3 kandidat orang yang harus dipilih sama Aesop. Yang pertama ibunya. Yang kedua, adik tirinya Claudia. Yang ketiga, Lail, orang yang dia cintai. Masalahnya adalah kalau Aesop memilih ibunya, berarti 1, dia harus membuang adik tirinya. Dan ini akan membuat dia jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Karena Aesop bisa jadi sampai sehebat ini, jadi ilmuwan, bergabung proyek rahasia pemerintahan itu karena orang tuanya Claudia. Kedua, Aesop juga jadi orang yang mengabaikan cintanya, membuang Lail, dan membiarkan Lail hidup di bumi yang sudah diancam oleh kepunahan. Terus masalah kedua, kalau Aesop memilih adik tirinya Claudia, berarti 1, dia harus membuang ibunya. Dan ini akan membuat dia jadi anak durhaka. Sama juga, dia juga masih tetap harus membuang orang yang dia cintai, Lail. Nah, sekarang masalah yang ketiga. Kalau dia memilih Lail untuk dibawa ke pesawat luar angkasa, berarti dia harus membuang ibunya dan jadi anak durhaka. Dan juga dia harus membuang adik tirinya Claudia dan membuat dia jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Di sini Aesop itu serba salah. Nggak ada pilihan yang benar. Pilihan manapun yang dipilih Aesop itu bakal membuat Aesop jadi orang jahat. Terus apa yang dilakukan Aesop? Pilihan apa yang dia lakukan? Dan apa solusinya untuk masalah ini? Dan solusinya itu plot twist banget. Aesop memilih untuk tidak naik pesawat dan memberikan 2 tiketnya untuk ibunya dan adik tirinya Claudia. Karena Aesop tidak naik pesawat, Aesop jadinya tinggal di bumi bersama Lail. Tapi kok bisa Aesop tiba-tiba memutuskan untuk nggak ikut pesawat luar angkasa dan memilih untuk tinggal di bumi bersama Lail? Kalau di novel ini alasannya dijelaskan, Aesop itu membuat teknologi cloning yang membuat dia tetap bisa bekerja untuk pesawatnya meskipun tinggal di bumi. Tapi solusi inilah yang aku permasalahin, yang bikin aku nggak puas sama endingnya. Solusinya itu Deus Ex Machina. Solusinya muncul tiba-tiba, tanpa foreshadowing dan tanpa penjelasan apapun, agar happy endingnya tercapai, yaitu nggak ada yang terlukai. Aesop nggak jadi anak durhaka, Aesop nggak jadi anak yang tidak tahu terima kasih, Aesop tidak mengabaikan orang yang dia cintainya, dan Aesop tetap bisa bekerja untuk menyelamatkan masa depan umat manusia. Masalahnya adalah, di novel ini pembaca dijelasin, Aesop itu pintar, Aesop itu jenius, Aesop juga membuat banyak teknologi dan paten yang atas namanya sendiri. Tapi kita pembaca itu nggak pernah dijelasin POV-nya Aesop itu gimana, batasannya dia apa, tantangannya apa, terus project yang dia kerjain itu apa, itu nggak ada yang dijelasin di buku ini. Kita nggak tahu Aesop lagi bikin teknologi remote cloning agar dia bisa tetap tinggal di bumi dan hidup sama Lail. Kita itu sebagai pembaca dipaksa untuk percaya kalau Aesop bisa membuat teknologi cloning, bisa kerja dari bumi, dan bisa hidup bersama Lail. Padahal sebelumnya nggak pernah ada tanda-tanda atau penjelasan kalau Aesop itu sedang bekerja untuk membuat teknologi ini. Oke deh, kita percaya ini. Aesop bisa bikin teknologinya. Tapi masih ada masalah lainnya. Hanya karena Aesop bisa bikin teknologi cloning, tapi bukan berarti Aesop bisa langsung keluar dari misinya, keluar dari proyek rahasianya
dan mengabaikan misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Karena ini misi yang sangat penting dan masa depan umat manusia itu dipertaruhkan. Gimana caranya esok bisa dapat izin untuk keluar dari pesawat luar angkasa itu. Padahal sebelumnya di novel ini tuh diceritain kalau esok itu nggak punya kekuatan apa-apa. Esok itu nggak punya otoritas. Dia itu cuma bawahan. Bahkan ketika esok mau ketemu Lail aja, dia harus izin 3 kali. Dia harus izin 3 kali untuk ketemu orang yang dia cintainya. Esok yang ketemu orang aja harus izin, kok bisa dia tiba-tiba keluar dari misi penting ini? Coba bayangin, pakai analogi orang kerja kantoran. Ada kantor yang memaksa karyawannya untuk kerja di lokasi meskipun kerja WFH juga bisa. Tapi karena kantornya menuntut untuk karyawannya kerja di lokasi, tentu saja karyawannya harus kerja di lokasi dong. Nggak mungkin kan karyawannya bilang kayak gini, "Maaf Pak, ada cinta yang harus aku kejar. Aku WFH aja ya Pak." "Oh cinta, bagus. Masa bodoh soal pekerjaan. Kejar cintamu." Kan nggak kayak gitu kan. Kamu siapa? Emangnya kamu orang spesial sampai kamu bisa nuntut WFH padahal karyawan lainnya itu kerja di lokasi. Nah ini sama juga kayak Esok. Esok itu siapa? Esok itu bukan orang spesial. Dia cuma salah satu ilmuwan jenius dari berbagai banyak ilmuwan yang ikut membangun pesawat luar angkasa itu. Posisi Esok udah jelas, Esok itu bawahan. Esok itu nggak punya otoritas. Kan nggak bisa Esok izin. "Maaf Pak, saya izin kerja dari bumi aja. Ada cinta yang harus aku kejar. Ini sebagai gantinya, aku kasih teknologi cloning yang bisa bikin aku kerja dari bumi." "Oh cinta nak. Bagus sekali, kejar cintamu. Masa bodoh soal masa depan umat manusia. Kejar cintamu sana." Kan nggak gitu ya. Meskipun Esok bawahan, Esok itu juga salah satu aset penting bagi proyek untuk menyelamatkan masa depan umat manusia. Jadi kalau tiba-tiba Esok bikin teknologi, terus keluar dari misinya, itu tuh nggak masuk akal banget. Aku akui kalau secara emosional, novel ini memang kuat banget. Endingnya juga bikin aku terharu. Pengorbanan Esok untuk tetap tinggal di bumi yang diancam kepunahan itu udah pasti bakal bikin orang terharu. Tapi kalau dari logika, ada banyak hal yang perlu dipertanyakan di sini. Overall, menurut aku novel ini 7/10. Kalau menurut kalian berapa?